Shalom, shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang hidup, sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi. Tepat di hari ini, hari Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021. Dan Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam yang sudah kita lewati. Kita percaya bahwa sepanjang hari ini, sampai terbenamnya matahari di tanggal 8 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita seperti Dia telah melakukannya dalam istirahat kita sepanjang malam ini. Amin, amin. Saudara, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita, mari kita sama-sama menundukkan hati kita untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang kita akan ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasal yang ke-36, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-43. Dan saya sangat berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada mendengarkan renungan hari ini, supaya kiranya dapat membaca keseluruhan pasal ini, sehingga apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita, Anda dapat memahaminya dengan lebih baik. Dan sebagai perenungan kita, saat ini saya akan ambil dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, dan saya akan coba bacakan untuk kita semua. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka itu tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Wow, jika kita perhatikan baik-baik, seluruh pasal ini menceritakan betapa hebat dan luar biasanya kehidupan Esau secara fisik. Keturunannya yang banyak, bahkan harta bendanya yang begitu amat banyak, dan Alkitab berkata terlalu banyak. Wow, luar biasa bukan? Tapi tunggu dulu, perenungan kita hari ini, saya ingin membawa Anda untuk mengingat kembali betapa marahnya Esau ketika berkat yang seharusnya menjadi miliknya ternyata diambil oleh Yakub dengan cara menipu ayah mereka. Saat itu Esau hanya menerima bagian berkat yang kedua, yang menempatkan dirinya sebagai hamba dari saudara kembarnya Yakub. Bahkan kemakmuran pun akan jauh dari hidupnya. Namun, kalimat terakhir dari berkat yang diberikan Ishak kepada Esau bernada pengharapan, yakni jika Esau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kemungkinan untuk memperoleh hidup yang lebih baik selalu terbuka baginya. Namun adakah hidup Esau kemudian berjalan baik? Sepintas sekali lagi bahwa pasal 36 ini memang mencatat tanda-tanda kehidupan Esau yang sangat diberkati, yakni ia memperoleh keturunan dan juga berkat materi yang melimpah. Namun sesungguhnya semua itu tidak sebanding dengan hal-hal utama yang telah hilang dari hidupnya. Hak kesulungannya telah terjual, berkat sebagai anak sulung lenyap, dan ia pun kehilangan kasih orang tuanya karena mengambil istri dari perempuan-perempuan Kanaan dan keturunan Ismail. Saudara, jika kita perhatikan baik-baik, memiliki banyak hal dalam hidup ternyata bukan jaminan bahwa Tuhan memberkati hidup orang tersebut. Justru oleh karena banyaknya harta yang dimiliki, dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa Esau malah memutuskan untuk keluar dari tanah perjanjian dan memilih tinggal di pegunungan Seir. Sebuah keputusan yang tampaknya arif dari seorang kakak yang ingin mengalah terhadap adiknya. Namun tanpa disadari, keputusan tersebut merupakan sebuah penggenapan bahwa Esau tidak akan mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Terbukti, setelah pasal 36 ini, tidak ada lagi catatan tentang Esau dan keturunannya.
Sekalipun kaum keturunannya dikenal sebagai orang-orang perkasa sebelum masa raja-raja di Israel, tetapi sejarah mereka hanya tercatat sebagai musuh yang turut memerangi Israel. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, jangan terkecoh oleh kemakmuran hidup seseorang. Apa yang tampak merupakan berkat bisa jadi malah kebalikannya. Berkat Tuhan tidak melulu berupa materi. Kasih dan penyertaan Tuhan itulah berkat sejati bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah, meskipun mungkin saat ini kita tidak memiliki harta yang terlalu banyak seperti Esau, namun kita memiliki harta yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih tinggi nilainya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah kita ketika kita telah mendengarkan firman ini, sehingga kita tidak menjadi lemah ketika kita melihat apa yang kurang dengan diri kita secara fisik. Sepanjang hari ini percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya sebagai Allah yang akan menopang kita senantiasa. Diberkatilah apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan sesuai dengan janji-Nya. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.